Namaku Anissa. Aku hanyalah seorang wanita biasa, sederhana, dan selalu mencoba menjadi istri dan ibu yang baik. Aku tak pernah bermimpi muluk-muluk dalam hidup. Yang aku inginkan hanya satu, hidup tenang bersama suami dan anakku. Tapi ternyata, harapan itu hanya tinggal mimpi. Pernikahanku dengan Reza sudah berjalan hampir 5 tahun. Dia seorang direktur di sebuah perusahaan besar. Saat pertama bertemu, dia terlihat dewasa dan mapan. Aku kira itulah tanda dia pria yang bisa diandalkan. Tapi setelah menikah, aku tahu, bukan kedewasaan yang dia miliki, melainkan dingin dan kesombongan yang menyelimuti seluruh dirinya. Hari pertama setelah akad nikah, aku sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia tidak pernah menyentuhku dengan kelembutan. Bahkan malam pertama pun, aku lebih banyak menangis dalam diam. Tapi aku bodoh, aku bilang pada diriku sendiri, mungkin dia hanya lelah. Atau belum siap. Tapi ternyata, hari demi hari, dia memang tak pernah memperlakukanku layaknya istri. Sentuhan lembut? Tidak ada. Sapaan hangat? Tidak pernah. Yang ada hanya perintah, bentakan, dan wajah dingin seperti tak bernyawa. Mas, aku sudah masak. Ayo makan dulu, ucapku pelan suatu pagi, membangunkannya dengan hati-hati. Dia hanya membuka mata sebentar, lalu mendengus dan menoleh membelakangiku. Aku bawa bekal sendiri dari kantor. Masakanmu hambar? Padahal aku sudah mencoba resep baru malam itu. Tapi pujian darinya? Itu mimpi. Yang ada hanya kritik, hinaan, dan pandangan tajam yang selalu membuatku merasa kecil. Saat anak kami lahir, aku pikir segalanya akan berubah. Mungkin dia akan lebih lembut, lebih peduli. Tapi kenyataannya semakin dingin. Bahkan ke anaknya sendiri, dia seperti tak peduli. Tak pernah menggendong, tak pernah mengajak bicara. Hanya melirik sekilas, lalu berlalu. Yang lebih menyakitkan, dia tidak pernah memberiku uang untuk kebutuhan pribadi. Untuk apa kamu minta uang? Kamu di rumah saja, bukan kerja. Ini uang belanja, cukup untuk beli beras dan sayur, katanya sambil melempar lembaran uang 50.000 di atas meja. Setiap hari, aku harus memutar otak agar uang itu cukup. Padahal kami tinggal di rumah besar, dengan mobil mahal di garasi. Tapi aku seperti pembantu, bukan istri. Aku bahkan tak punya baju layak keluar rumah. Anak kami pun tumbuh tanpa mainan, tanpa jajanan. Saat anak-anak lain makan es krim di depan rumah, anakku hanya bisa melihat dari balik jendela. Bu, es krim itu enak ya? Tanya Dava, anakku, yang baru berusia 4 tahun. Aku hanya bisa tersenyum, walau hatiku terasa ditusuk. Enak, nak? Suatu hari nanti, Dava bisa makan es krim sebanyak yang Dava mau, jawabku sambil menahan tangis. Aku selalu berusaha menyembunyikan kenyataan pahit dari anakku. Aku tak ingin dia tumbuh dengan luka. Tapi ternyata aku terlalu sering berbohong, bahkan pada diriku sendiri. Pernah suatu kali, Dava melihat mainan mobil-mobilan di minimarket. Bu, boleh ya? Dava nggak punya mainan. Aku tahu harganya hanya 15.000. Tapi aku harus memilih, beli mainan atau beli telur untuk makan hari itu. Dan seperti biasa, aku hanya bisa berjongkok, menatap matanya yang polos. Nanti ya, nak, uang ibu belum cukup. Tapi ibu janji, suatu hari akan belikan yang paling bagus. Dia mengangguk pelan, menahan kecewa. Tapi saat itu aku tahu, hatinya retak. Reza tak pernah peduli. Bahkan ketika Dava sakit panas tinggi dan aku memohon agar dia pulang lebih cepat untuk membantu, dia hanya membalas dengan suara dingin di telepon. Kau yang pilih jadi ibu rumah tangga. Urus sendiri. Jangan ganggu aku kerja. Aku tidur semalaman menggigil karena menjaga Dava yang kejam. Aku tak tidur, tak makan. Tapi Reza baru pulang pagi-pagi, dan bahkan tak melihat Dava yang masih lemas di pangkuanku. Jangan buat anak itu manja. Dia laki-laki. Sakit sedikit saja kau heboh, katanya sambil membuka dasi. Aku menahan tangis. Sudah berapa kali aku menghapus air mata dengan punggung tangan? Sudah berapa malam aku menangis diam-diam di kamar mandi agar Dava tidak terbangun? Aku tidak tahu lagi. Saat kami menikah dulu, aku sungguh mencintainya. Tapi aku sadar, cinta itu hanya satu arah. Dia tidak pernah mencintaiku.
Bahkan memandangku saja seakan dia jijik. "Kenapa Mas menikahi aku?" tanyaku suatu malam, memberanikan diri saat dia sedang membaca koran. Dia menurunkan koran dan menatapku lama. Tatapan itu seperti menusuk jantungku. Karena aku lelah nunggu orang yang aku cinta. Dia malah nikah sama orang lain waktu kuliah di luar negeri. Aku butuh istri buat menutup mulut keluarga. Kau cuma pelarian. Jadi jangan banyak tanya. Dad. Hatiku seperti ditusuk jarum es. Dingin. Mati rasa. Jadi, itukah alasan dia menikahiku? Aku hanya bayangan. Pelarian. Obat penenang dari luka masa lalunya. Setelah malam itu, aku tidak bertanya lagi. Bahkan aku mulai kehilangan semangat untuk bangun dari tempat tidur. Tapi demi Dava, aku tetap berdiri. Memasak. Menyapu. Menjahit. Menyanyi kecil walau hatiku hancur. Aku sering berpura-pura bahagia di depan anakku. Tapi aku tahu, anak-anak tidak bodoh. Dava tahu ibunya sering menangis. Dia tahu ibunya sering takut jika mendengar suara motor ayahnya di depan rumah. Kadang, Dava berkata, "Bu, jangan nangis lagi ya. Dava nanti jadi anak baik. Jangan marah sama ibu." Anakku bahkan merasa bersalah atas air mataku. Padahal dia tak salah apapun. Aku mulai berpikir, apa benar aku wanita yang pantas disakiti seperti ini? Apa semua wanita memang harus tunduk tanpa suara? Apa Tuhan sengaja menjadikanku tempat penampung luka? Suatu hari, saat aku sedang mencuci baju di belakang rumah, aku melihat Reza termenung di balkon atas. Di tangannya ada foto wanita cantik. Aku mengenali wajah itu. Aku pernah melihatnya di dompet Reza, dulu sekali, sebelum dia marah besar dan menyembunyikannya. Mantan pacarnya. Namanya Siska. Sejak hari itu, dia makin sering termenung. Sering keluar malam. Sering pulang pagi tanpa menjelaskan kemana. Ternyata benar, Siska sudah kembali dari luar negeri. Dan dia sudah bercerai. Kepulangannya menjadi mimpi buruk yang lebih dari sebelumnya. Reza jadi lebih kasar. Lebih dingin. Bahkan pernah melempar piring saat aku telat menyajikan makan malam. Apa susahnya sih jadi istri? Di rumah saja. Tapi kerjaan segitu aja nggak becus. Aku diam. Sudah terbiasa. Tapi tetap saja hati ini ngilu setiap kali suara keras itu menggema. Aku tak punya siapa-siapa. Orang tuaku sudah lama tiada. Aku tak punya saudara. Bahkan tetangga pun takut dekat karena suamiku galak dan pemarah. Aku sendiri. Terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta. Tanpa rasa hormat. Tanpa penghargaan. Bahkan tak diberi kesempatan untuk bernapas. Sampai pada satu titik, aku mulai kehilangan harapan. Malam itu, aku duduk di sudut kamar sambil memeluk Dava yang tidur. Aku tak berani menyalakan lampu. Suara petir di luar memekakkan telinga. Tapi lebih memekakkan lagi suara hatiku sendiri. Ya Allah, aku lelah. Kalau bukan karena Dava, mungkin aku sudah pergi jauh dari sini. Aku memejamkan mata. Menunggu pagi. Menunggu keajaiban. Aku tidak tahu, malam-malam seperti itu akan semakin sering datang. Dan badai yang sesungguhnya belum benar-benar datang. Sejak malam aku melihat Reza menatap foto wanita itu, sikapnya berubah drastis. Tidak ada lagi sisa-sisa basa-basi. Tidak ada lagi sepatah kata pun yang mengandung respek terhadapku. Dia tidak hanya menjauh secara emosional, tapi juga semakin kasar, seolah tak sabar ingin aku lenyap dari hidupnya. Aku heran, kenapa dulu aku bisa sebodoh ini menikahi kamu. Kalimat itu keluar dari mulutnya seperti semburan racun pagi-pagi buta saat aku menghidangkan sarapan. Aku yang sedang menuangkan nasi ke piring, spontan berhenti. Kata-kata itu seperti menamparku tanpa ampun. Bukan pertama kalinya dia berkata seperti itu, tapi entah kenapa, hari itu rasanya lebih menyakitkan. Mungkin karena sejak malam sebelumnya, aku tidak tidur sama sekali, sibuk mengompres Dava yang demam tinggi. "Maaf, Mas," jawabku lirih, mencoba mengalihkan perhatianku pada piring. "Sudahlah, nggak usah sok-sokan minta maaf. Aku udah mau lihat muka kamu," lanjutnya dingin. "Kalau bukan karena anak itu, kamu udah aku tendang keluar dari rumah sejak dulu." Aku menggigit bibirku. Kadang aku berpikir,
Lebih baik dia benar-benar mengusirku daripada harus mendengar kata-kata keji seperti itu setiap hari. Tapi kemudian, aku menoleh ke arah kamar, tempat Dava masih tertidur lemah. Demi Dava, aku bertahan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Reza bicara di telepon saat tengah malam. Suaranya lembut, berbeda jauh dari suara yang biasa ia gunakan saat bicara denganku. "Ya, Aziz, aku juga rindu kamu. Aku nggak bahagia sama dia. Dia nggak seperti kamu, beda jauh. Kamu tahu aku nggak pernah bisa lupain kamu." Aku yang kebetulan sedang menyusui Dava di ruang tamu, membeku. Dadaku sesat. Nama, SIS, itu jelas merujuk pada Siska, mantan kekasih Reza yang kuliah di luar negeri. Aku ingat betul saat pertama kali menemukan fotonya di dompet Reza, dia merampasnya dariku sambil memaki, lalu tak pernah membiarkanku menyentuh barang pribadinya lagi. Dan kini, wanita itu kembali. Dan dia sudah cerai. Dan suamiku, lelaki yang seharusnya bertanggung jawab atas hidupku dan anakku, malah menjalin hubungan lagi dengannya, di belakangku, tanpa malu, tanpa rasa bersalah. Sejak saat itu, aku seperti menjadi musuh di rumahku sendiri. Dia pulang makin malam, kadang tak pulang sama sekali. Saat kutanya, jawabannya selalu membuatku merasa bodoh. "Aku ada urusan kantor." "Kamu tahu apa sih? Kamu nggak kerja, nggak paham dunia luar. Jangan sok tahu." Aku tahu dia berbohong. Bau parfum berbeda di bajunya, noda lipstik samar di kerah kemeja, serta senyumnya yang hanya muncul saat menatap layar ponsel, semua menjadi bukti tak terbantahkan. Tapi siapa aku untuk menuntut? Di matanya, aku hanya pembantu rumah tangga yang kebetulan punya surat nikah. Yang lebih menyakitkan adalah bagaimana dia memperlakukan Dava. Jika dulu dia hanya acuh, kini dia mulai sering memarahi anakku. Pernah suatu hari, hanya karena Dava menjatuhkan gelas, Reza menampar tangannya dengan keras. "Dasar anak bodoh. Kamu sama kayak ibumu, nyusahin aja." "Mas, jangan kasar sama anak sendiri," teriakku spontan, menubruk Dava dan memeluknya erat. Tapi yang kudapat adalah dorongan keras yang membuatku terjatuh dan siku kiriku membentur sudut meja. "Kamu jangan ngajarin aku jadi bapak," bentaknya. Dava menangis sejadi-jadinya, memelukku sambil terus berkata, "Jangan pukul ibu, jangan pukul ibu." Malam itu aku menangis tak bersuara di kamar mandi. Lututku lemas. Sakit fisik bisa sembuh, tapi luka batin itu terus membusuk dalam hati. Air mata terus mengalir, membasahi lantai. Aku menatap wajahku di cermin. Wajah yang pucat, kering, penuh mata lelah dan bibir pecah. Aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Apa aku memang pantas diperlakukan seperti ini? Hari demi hari menjadi neraka yang makin panas. Setiap kali Reza pulang, aku selalu berharap dia langsung tidur tanpa bicara. Setiap langkah kakinya di lantai seperti genderang perang. Dava pun mulai menyendiri, semakin pendiam. Dia lebih sering memeluk boneka sobek pemberianku sambil berbisik, "Dava sayang ibu." Aku mulai mencari cara untuk keluar dari siklus ini. Aku mencoba mengirim pesan pada beberapa teman lamaku, mencari pekerjaan apa saja, bahkan jika hanya sebagai penjaga toko. Tapi tak satu pun balasan datang. Aku tahu, mereka semua sudah lupa padaku. Pernah sekali aku memberanikan diri ke rumah Ibu RT, meminjam uang 50.000 agar bisa membeli susu Dava. Tapi baru 2 hari, Reza mengetahuinya. "Berani-beraninya kamu ngutang ke tetangga. Mau bikin malu aku, hah?" bentaknya sambil melemparkan gelas ke tembok hingga pecah berkeping-keping. "Aku cuma butuh susu buat Dava. Ngemis sana ke jalan. Jangan jadi beban di rumah ini." Hidupku hanya berisi teriakan, caci maki, dan tatapan hina dari lelaki yang dulu kupanggil suami. Aku mulai kehilangan identitasku. Aku bukan Anissa yang dulu. Aku hanya bayangan, penghuni rumah yang tak dianggap. Bahkan keberadaanku dianggap menjijikkan. Dan semua ini makin parah saat aku tahu Reza dan Siska mulai bertemu secara rutin. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri suatu sore saat aku dan Dava berjalan ke minimarket kecil di gang sebelah. Reza sedang duduk di kafe, mengenakan baju yang sama seperti pagi tadi, tersenyum manis pada seorang wanita cantik yang duduk di hadapannya. Aku berdiri terpaku, sementara Dava menggenggam tanganku kuat-kuat. "Bu,
Itu ayah, ya? Aku menoleh ke Dava. Ya, nak. Kenapa ayah sama tante itu, bukan sama ibu? Aku tak bisa menjawab. Aku hanya menariknya perlahan, menjauh, sementara air mataku mulai menetes tanpa bisa kubendung. Malamnya, Reza pulang dalam keadaan mabuk. Dia menggedor pintu kamar, membuat Dava terbangun dan menangis ketakutan. Kamu ngikutin aku, hah? Beraninya kamu mengintip hidupku? Kamu bukan siapa-siapa, Anissa, katanya sambil menarik lenganku dengan kasar. Mas, jangan begitu. Dava lihat, Mas. Dia ketakutan, isaku. Biar dia tahu ibunya itu perempuan lemah dan menyedihkan. Aku jijik lihat kalian. Dan malam itu, Reza mengunci aku dan Dava di kamar. Tidak diberi makan, tidak boleh keluar, bahkan lampu dimatikan. Aku memeluk Dava sepanjang malam dalam kegelapan. Bu, Dava lapar? Aku hanya bisa mencium keningnya. Sabar ya, nak. Ibu juga lapar. Malam-malam seperti ini mulai menjadi biasa. Bahkan saat dia membanting ponselku ke lantai hanya karena aku mencoba menelepon sahabat lamaku, aku tidak menangis. Hatiku sudah mati rasa. Setiap hari aku berdoa, bukan agar Reza berubah, tapi agar aku diberi kekuatan untuk bertahan. Atau, diberi jalan untuk pergi. Tapi aku tidak tahu harus kemana. Ya Allah, kalau memang hidupku hanya untuk disakiti, jangan biarkan anakku ikut hancur bersamaku. Hari demi hari, luka yang dulu kurasa hanya permukaan, kini terasa menjalar ke tulang dan darahku. Tapi aku belum tahu bahwa semua ini hanya awal dari penderitaan yang lebih besar lagi. Bahwa di ujung jalan yang semakin gelap ini, akan ada satu malam yang mengubah segalanya. Dan saat malam itu tiba, bahkan hujan pun tak sanggup menyembunyikan tangisanku. Aku sudah terbiasa dengan malam-malam panjang yang menyiksa. Tapi tidak pernah kusangka, malam itu akan menjadi awal dari penderitaan yang tak lagi bisa kutahan. Suamiku, Reza, makin kejam. Kehadiran Siska, mantan kekasihnya yang kini kembali, membuat hidupku lebih buruk dari neraka. Aku pernah memergoki mereka lagi. Kali ini bukan hanya di kafe, tapi di parkiran hotel mewah. Siska memeluk lengannya, dan Reza tertawa seperti lelaki yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Sakit, tapi yang lebih menyakitkan, aku tahu cinta itu seharusnya milikku, bukan milik wanita dari masa lalunya. Ketika Reza pulang malam itu, aku memberanikan diri bicara. Mas, aku lihat Mas sama Mbak Siska. Dia menoleh perlahan. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena dia sedang mabuk. Terus, jawabnya datar. Mas, tolong jangan hancurkan keluarga ini. Reza tertawa kecil, miring dan sinis. Keluarga? Kamu pikir ini masih keluarga? Dari dulu ini cuma formalitas? Nisa, kamu tahu itu, kan? Dadaku sesak. Aku memegang dada, seolah bisa menahan nyeri yang menekan paru-paruku. Aku ini cuma beban buat kamu, ya? Tanyaku pelan. Bukan cuma beban. Kamu penghalang. Aku bisa bahagia kalau kamu nggak ada, katanya sembari berjalan ke arahku. Langkahnya berat, tapi sorot matanya tajam. Aku mundur. Tapi dia tetap mendekat, hingga akhirnya menampar pipiku begitu keras hingga aku jatuh menabrak kursi. Dava yang baru bangun dari tidur, menangis seketika. Bu, ibu kenapa? Mas, jangan, depan anak kita, ucapku pelan, menahan sakit. Tapi Reza tidak peduli. Dia malah membanting gelas ke lantai. Pecahannya nyaris mengenai kaki Dava yang tanpa alas kaki. Anak ini juga. Anak yang gak pernah aku inginkan. Kau pikir aku bangga punya anak dari kamu? Aku merangkak, memeluk Dava yang menangis sejadi-jadinya. Aku gemetar, bukan karena takut lagi, tapi karena aku tahu, aku harus pergi dari rumah ini. Tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Esoknya, aku tak diberi makan. Tidak diberi uang. Aku hanya mengandalkan sepotong tempe dan sedikit nasi yang kutanak kemarin. Untuk Dava, aku berikan semuanya. Untukku, cukup air putih. Aku harus kuat. Namun penderitaanku tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, Reza mulai mengunci lemari makanan dan membawa dompetnya ke kamar tidur.
Bahkan ponselku disita. Aku seperti tawanan di rumah sendiri. Aku nggak mau kamu sok-sokan ngontak orang. Jangan bikin drama. Kamu cukup di sini. Makan seadanya. Urus anak itu. Jangan macam-macam, katanya. Hari-hari kulalui dalam ketakutan. Aku mengurus Dava yang semakin kurus karena asupan makanan terbatas. Kadang, dia menangis minta roti. Kadang minta ayam goreng seperti anak-anak tetangga. Tapi aku hanya bisa bilang, nanti ya, sayang. Tiap malam, Reza selalu pulang lewat jam 12. Makin sering, makin lama, dan makin tampak bersemangat. Sekali waktu, aku melihat bajunya berantakan, parfum menyengat, dan lehernya terdapat bekas merah yang sangat jelas. Aku tak lagi perlu bertanya. Aku hanya menunduk dan pergi, menahan muntah. Tak lama kemudian, dia mulai terang-terangan membandingkanku dengan Siska. Lihat dirimu, Nisa. Sudah kayak pembantu. Siska itu elegan, cantik, pintar. Bukan kayak kamu, kumal, lemah, dan murahan. Aku ingin marah. Ingin berteriak. Tapi aku tidak bisa. Karena jika aku melawan, aku tahu tangannya akan bicara lebih dulu dari mulutnya. Dan aku tak ingin Dava melihat ibunya babak belur lagi. Hingga suatu malam, badai datang. Badai yang akan mengubah segalanya. Malam itu hujan deras. Angin kencang menerpa jendela hingga menimbulkan suara gaduh. Dava demam. Wajahnya pucat dan badannya menggigil. Aku sudah berusaha menurunkan panasnya dengan kompres, tapi tak ada obat. Uang tak ada. Aku bahkan tak tahu apakah esok kami masih bisa makan. Reza pulang dalam keadaan mabuk berat. Dia membanting pintu hingga kaca retak. Bajunya basah kuyup dan wajahnya marah. Mana makan malamnya? Teriaknya. Maaf, Mas. Dava sakit, aku tadi nggak sempat masak. Selalu saja alasan. Dasar perempuan nggak tahu diri. Dan malam itu, aku benar-benar dipukul. Bukan hanya satu tamparan, tapi 2, 3, hingga tubuhku terhuyung dan jatuh menghantam meja makan. Darah mengalir dari pelipisku. Aku terdiam. Dava menangis sekeras-kerasnya. Bu! Bu! Jangan pukul ibu! Diam kamu! Reza membentak Dava, membuat anakku makin ketakutan. Dia lalu menarik tanganku kasar, mendorongku ke arah gudang belakang rumah. Kamu sana. Di sana aja. Jangan keluar sampai aku bilang. Mas, tolong, jangan. Tapi pintu gudang itu dikunci dari luar. Aku dikurung. Gelap. Hujan di luar begitu deras. Dava menangis dari luar. Suaranya menusuk hatiku. Aku mencoba memukul-mukul pintu kayu itu, tapi sia-sia. Aku pingsan dalam kegelapan. Entah jam berapa, aku terbangun karena suara petir yang menggelegar. Perutku lapar, badanku sakit, pelipisku berdarah. Aku lemah. Tapi kemudian aku mendengar suara Dava menangis di depan pintu. Ibu, ibu buka pintunya. Dava takut. Dava sedih. Air mataku langsung tumpah. Dava, nak, ibu di sini. Ibu juga takut. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Bukan karena Reza, tapi karena Dava berhasil menemukan kunci. Anak kecil itu, dia menyelamatkanku. Dalam kondisi sakit, dia mencari cara agar ibunya bisa keluar. Aku memeluk Dava erat. Aku tak bisa lagi. Malam itu, aku tahu, jika aku tetap di rumah ini, aku dan anakku bisa mati. Entah dibunuh perlahan, atau karena kehancuran batin. Dengan tubuh lemah, aku mengambil tas kecilku. Kuisi dengan pakaian Dava, KTP, dan sedikit uang receh hasil menyisihkan uang belanja selama ini. Aku memakaikan jas hujan kecil ke tubuh Dava, lalu menggandengnya keluar rumah dalam hujan deras. Kami berjalan tak tentu arah, tanpa alas kaki, menyusuri gang-gang gelap. Sampai akhirnya kami tiba di emperan toko kosong yang sudah tutup. Dingin menusuk tulang. Dava menggigil. Dingin? Aku memeluknya, menjadikan tubuhku sebagai selimut. Aku menatap langit. Hujan seperti ikut menangis bersamaku. Ya Allah, aku sudah mencoba sabar. Tapi kali ini, tolong, jangan biarkan anakku menderita lagi.
Saat itu aku pikir malam itu adalah akhir. Tapi ternyata, malam itu adalah awal dari hidup yang baru. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah mobil berhenti. Lampunya menerangi kami yang sedang berpelukan di bawah terpal rusak. Seorang pria keluar dari mobil itu. Payung besar di tangannya. Jasnya basah sebagian. "Maaf, kalian kenapa di sini?" tanyanya pelan, matanya menatap Iba. Aku hanya bisa menunduk, tubuhku gemetar, bibir pecah-pecah. "Maaf, saya diusir dari rumah, tolong anak saya." Pria itu terdiam sejenak. Lalu dia membuka jaketnya dan menyelimuti Dava. Lalu dia menunduk, memeluk kami. "Ayo ikut saya. Tempat ini bukan untuk seorang ibu dan anak sekecil ini." Aku menatapnya, tak percaya. Siapa dia? Tapi tatapannya bukan tatapan kasihan, tapi tatapan seorang penyelamat. Dan aku tidak tahu bahwa pria inilah yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, hujan masih mengguyur deras saat aku duduk memeluk Dava di bawah emperan toko. Tubuh kecilnya menggigil. Bibirnya membiru. Aku sendiri nyaris tak bisa merasakan jari-jariku. Pakaian kami basah kuyup, dan udara dingin seolah menusuk tulang. Aku tak tahu harus berharap pada siapa. Tak ada yang berlalu di jalan itu. Tak ada yang tahu bahwa seorang ibu dan anak sedang mencoba bertahan hidup di antara sisa rasa sakit dan kekecewaan. Lalu tiba-tiba, cahaya lampu mobil menyinari kami. Mobil hitam mewah berhenti tak jauh dari tempat kami berteduh. Dari balik kemudi, keluar seorang pria berpayung. Jasnya rapi, meski sedikit basah terkena hujan. Langkahnya cepat, mendekati kami. "Maaf, kalian kenapa di sini?" tanyanya, suaranya tenang namun penuh empati. Aku memandangnya lemah, suara tercekat di tenggorokan. Wajahnya teduh, usianya mungkin 30-an akhir, dan dari penampilannya, jelas dia bukan orang sembarangan. Saya diusir dari rumah," jawabku akhirnya, pelan, hampir tak terdengar. "Saya dan anak saya tak punya tempat lagi untuk pulang." Dia menatapku dalam-dalam, sejenak tampak bingung, namun tanpa ragu dia melepas jaket dan menyelimuti tubuh Dava. "Anaknya demam. Kalian harus segera dapat tempat hangat. Ayo ikut saya. Saya antar ke rumah sakit dulu, setelah itu kita cari tempat aman." Aku memandangnya ragu. Aku tak kenal dia. Tapi saat kulihat sorot matanya, aku tahu dia bukan orang jahat. Aku tak punya pilihan lain. Kami dibawa naik ke mobilnya. Dava duduk di pangkuanku, masih menggigil meski mulai tertidur karena kelelahan. Di dalam mobil, pria itu memberi kami minuman hangat dari termos kecil di laci. "Nama saya Arga," katanya sambil menyetir. "Kamu?" "Anissa," jawabku pelan. "Ini anak saya, Dava." Arga mengangguk. "Kamu tinggal di sekitar sini?" Aku mengangguk pelan. "Tapi sekarang, saya tak punya rumah lagi." Arga tak banyak bertanya. Dia mengerti aku terlalu lelah untuk menjelaskan. Dia hanya membawaku ke klinik 24 jam terdekat. Dava diperiksa dengan cepat, diberi obat dan infus ringan untuk mengembalikan cairan tubuhnya. Setelah Dava dirawat di ruangan kecil klinik itu, Arga duduk di sebelahku di ruang tunggu. Dia memandangku tanpa menghakimi. "Apa kamu mau cerita sedikit? Tentang kenapa kamu sampai tidur di jalan dengan anak sekecil itu?" Aku menarik napas dalam. Mata terasa perih karena terlalu sering menangis. Tapi akhirnya aku bicara. Pelan-pelan. Tentang Reza. Tentang pernikahanku. Tentang luka-luka yang tak terlihat, tapi begitu menyakitkan. Arga mendengarkan tanpa menyela. Matanya sesekali menajam, mungkin menahan amarah. Tapi dia tetap tenang. Setelah aku selesai, dia menunduk dan berkata, "Kamu wanita yang sangat kuat, Anissa. Banyak orang sudah menyerah di posisimu." Aku menunduk, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku tidak pernah mendengar kalimat seperti itu. Tak pernah ada yang menyebutku kuat. Bahkan aku pun tak yakin aku kuat. Arga membawa kami ke rumahnya malam itu. Sebuah rumah besar, bersih, dan hangat. Dia tinggal sendiri, dengan beberapa asisten rumah tangga yang sangat ramah. Saat aku ragu untuk masuk, dia hanya berkata, "Kalian hanya butuh tempat aman."
Anggap ini rumah kalian sementara waktu. Aku tak bisa berkata-kata. Aku hanya tahu, Tuhan telah mengirimkan seseorang di saat aku benar-benar berada di titik terendah. Beberapa hari berlalu, Dava mulai pulih. Tubuhnya segar kembali, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat senyum polosnya saat memegang mainan mobil kecil yang dibelikan oleh Arga. Bu, Om Arga baik ya. Dia kayak pahlawan, bisiknya padaku. Aku tersenyum lirih. Iya, sayang. Dia pahlawan kita. Aku mulai mengenal Arga lebih dekat. Dia pria yang sederhana meski kaya. Ternyata dia adalah pemilik perusahaan besar. Orang-orang memanggilnya CEO, dan dia sangat dihormati oleh bawahannya. Tapi di balik semua itu, dia sangat rendah hati. Kenapa kamu bantu aku? Tanyaku suatu pagi saat kami sarapan bersama. Arga memandangi kopinya sejenak. Karena aku pernah kehilangan seseorang yang kucintai. Dan aku tahu rasanya ditinggalkan. Tapi kamu tidak menyerah. Kamu tetap berdiri, bahkan untuk anakmu. Aku menunduk, tak bisa menahan air mata. Bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai. Hari demi hari berlalu. Aku mulai membantu di rumah Arga, mengurus tanaman, memasak, dan kadang menemani Dava bermain. Arga sering mengajakku bicara, kadang bertanya tentang mimpiku dulu, cita-citaku sebelum menikah. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali seseorang menanyakan hal seperti itu padaku. Dulu aku ingin jadi guru TK, ucapku suatu sore sambil menyiram bunga. Kenapa? Tanya Arga. Karena aku suka lihat anak-anak tertawa. Tapi, hidup membawaku ke tempat lain. Arga tersenyum. Mungkin sekarang waktunya kamu kembali mengejar impianmu. Aku tertawa kecil, tapi jauh di dalam hatiku, harapan yang dulu pada mulai menyala lagi. Beberapa bulan kemudian, Arga melamarku. Tanpa mewah. Hanya di taman rumahnya, ditemani cahaya senja dan bunga melati. Anissa, aku tahu kamu sudah melewati terlalu banyak luka. Tapi aku ingin menjadi orang yang menyembuhkanmu. Bukan menggantikan masa lalu, tapi menjadi masa depan yang lebih baik. Maukah kamu menikah denganku? Aku terdiam. Hatiku penuh haru. Tak pernah terpikirkan bahwa setelah semua penderitaan itu, aku akan dicintai oleh seseorang seperti Arga. Iya, aku mau, jawabku sambil menahan tangis bahagia. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh cinta. Dava terlihat begitu bahagia. Dia memanggil Arga dengan ayah, tanpa paksaan. Mereka sering bermain bola di taman belakang, tertawa bersama. Rumah ini berubah menjadi surga kecil. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidup. Tapi ternyata, kejutan belum selesai. Suatu hari, aku dan Arga mengunjungi kantornya untuk sebuah acara. Saat kami masuk ke aula, banyak karyawan yang menyambut dengan hormat. Namun yang mengejutkan, aku melihat Reza di sana. Mengenakan jas dan berdiri dengan wajah terkejut melihatku menggandeng Arga. Dia terpaku. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lemah di depannya. Tidak ada ketakutan. Tidak ada luka yang tersisa. Yang ada hanya rasa lega, bahwa akhirnya, takdir berbalik. Anissa, kamu, suaranya tercekat. Arga menatapnya tajam. Dia istriku sekarang. Dan mulai hari ini, kamu akan tahu rasanya jadi bayangan di tempat yang pernah kamu kuasai. Wajah Reza pucat. Dia tak tahu bahwa pelariannya dari masa lalu kini menjadi bumerang. Bahwa wanita yang dulu dia siksa, kini berdiri di sisinya sebagai istri dari pemilik tempat kerjanya sendiri. Aku menatapnya sekali lagi. Kali ini dengan tegas. Aku bukan Anissa yang dulu. Dan kamu akan tahu, rasa sakit yang kamu tanam akan kembali ke hidupmu dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Sejak hari itu, hidupku benar-benar berubah. Aku, Anissa, perempuan yang dulu dianggap sampah oleh suaminya sendiri, kini berdiri gagah sebagai istri dari seorang CEO yang disegani. Arga, suamiku yang baru, memberiku cinta, ketenangan, dan, yang tak kalah penting, harga diri. Setiap kali aku berjalan bersamanya di kantor atau menghadiri pertemuan formal, para staf membungkuk hormat.
Mereka memanggilku, Bu Anissa, bukan lagi istrinya Pak Reza. Dan yang paling ironis, Reza sendiri kini bekerja di bawah perusahaanku. Ya, karena meski jabatan resmi di tangan Arga, aku yang kini memiliki 51% saham mayoritas. Lucunya, tak satu pun dari mereka tahu bahwa wanita bersahaja yang dulunya tampak tak berdaya, kini punya kuasa atas seluruh hidup Reza. Dari hari pertama aku resmi menjadi istri Arga, aku tak berniat membalas dendam dengan cara kekerasan atau mempermalukan Reza secara terang-terangan. Aku ingin dia merasakan sedikit demi sedikit apa yang pernah kulalui. Maka, aku memulai segalanya dengan diam. Sayang, aku lihat Reza masih di bagian strategi pengembangan, tanyaku pada Arga saat kami sarapan. Iya, tapi performanya akhir-akhir ini makin anjlok. Laporan kerjanya banyak kelalaian. Kalau kamu izinkan, aku mau mutasi dia ke bagian yang lebih teknis. Aku tersenyum pelan. Biarkan dulu. Aku punya rencana. Arga mengangguk. Dia tahu, aku bukan sedang marah, tapi sedang menyusun langkah-langkah balasan yang halus tapi mematikan. Aku mulai turun tangan di beberapa proyek internal perusahaan. Sebagai istri pemilik sekaligus pemegang saham mayoritas, tak sulit bagiku untuk mengatur perputaran sistem manajemen. Aku masuk sebagai koordinator pengawasan kualitas, bidang yang membuat Reza tak nyaman karena semua keputusan kini harus melalui pengecekan ketat. Suatu hari, saat rapat evaluasi, aku duduk di ruang konferensi bersama para manajer divisi. Reza datang terlambat 10 menit. Saat dia masuk, tatapannya langsung membeku saat melihatku duduk di kursi pimpinan bersama Arga. Apa kau tidak diajari tepat waktu di rumah? Tanyaku tanpa nada tinggi, tapi cukup tegas untuk membuat semua orang menoleh. Reza terdiam. Semua mata menatapnya. Dia tersenyum kaku dan meminta maaf. Aku melanjutkan dengan membahas laporan proyek yang dipimpinnya. Pak Reza, laporan Anda minggu ini sangat kacau. Ada selisih data pemasukan dan pengeluaran yang tak masuk akal. Tolong dijelaskan. Reza berkeringat. Dia gugup. Ini pertama kalinya dia dipermalukan secara profesional di hadapan rekan kerja. Saya akan periksa ulang, Bu Anissa. Tidak perlu. Kami sudah periksa. Dan kami juga sudah tahu siapa yang menandatangani transaksi fiktif, sahut Arga datar. Tolong sampaikan pada staf Anda, integritas itu harga mati. Reza menunduk. Tak bisa membantah. Dan dari situ, dia tahu, posisi lamanya sebagai orang yang paling disegani sudah selesai. Di hadapan istrinya yang dulu sering dia hina, kini dia tak lebih dari bawahan yang bisa dicopot kapan saja. Tak berhenti di situ. Aku menyelidiki lebih dalam aktivitas Reza di kantor. Ternyata, dia masih menjalin komunikasi dengan Siska yang kini bekerja di salah satu vendor perusahaan kami. Aku sengaja menggiring perusahaan itu masuk dalam proyek uji kelayakan dan memberi tekanan anggaran hingga Siska kewalahan. Dalam sebuah kesempatan, Siska datang ke kantor, berharap bisa bertemu dengan pejabat penting yang bisa membantu proyeknya. Tak disangka, dia justru bertemu denganku. Anissa, wajahnya langsung berubah kaku. Aku berdiri dari kursi ruang meeting. Senyumku tenang, tapi tajam. Hai, Siska. Lama tidak bertemu. Aku dengar kamu jadi vendor perusahaan kami sekarang. Hebat ya. Dia tersenyum kaku. Iya, terima kasih sudah memberi kesempatan. Aku mendekat. Sayangnya, kualitas kerjamu kurang. Dan soal hubungan pribadi dengan salah satu karyawan kami, kamu tahu kan, itu melanggar kode etik. Siska membatu. Tangannya gemetar. Aku tidak ada niat buruk. Aku tahu. Tapi perusahaan ini tidak bisa disusupi drama masa lalu, kataku sambil berjalan ke arah pintu. Mulai hari ini, proyekmu kami cabut. Dan vendor MU kami blacklist. Kamu bisa hubungi legal kami jika ada pertanyaan. Siska terdiam. Dan aku tahu, dia akhirnya merasakan apa yang dulu dia rampas dariku, martabat. Sementara itu, Reza mulai dikucilkan. Teman-teman sekantornya, yang dulu segan padanya, kini berpihak padaku. Mereka melihat siapa aku sebenarnya, dan siapa Reza yang sebenarnya. Dia tak lagi mendapat undangan rapat penting. Setiap keputusan strategis dilewati begitu saja tanpa melibatkan dia.
Bahkan laporan kinerjanya mulai dijadikan bahan evaluasi publik di pertemuan divisi. Aku tidak menyentuhnya secara langsung. Tapi perlahan, tekanan itu membuatnya tertekan. Aku tahu dari HRD bahwa dia sering terlihat menyendiri, bahkan pernah menangis di ruangannya sendiri. Tapi aku tidak iba. Belum. Dia belum membayar semua luka yang dia tanamkan padaku dan anakku. Suatu hari, saat aku sedang meninjau pelatihan karyawan baru, aku melihat Reza berdiri sendirian di lorong. Anissa? Aku berhenti. Menatapnya. Matanya sembab. Pucat. Wajah yang dulu penuh arogansi itu kini redup dan kehilangan arah. Aku tahu kamu pasti dendam sama aku, katanya lirih. Tapi tolong, jangan hancurkan hidupku. Aku menatapnya lama. Tak ada lagi ketakutan. Hanya kenangan pahit. Kau tahu berapa kali aku minta tolong agar tidak dipukul? Berapa kali Dava menangis memohon agar ibunya tak disakiti? Reza tertunduk. Berapa kali aku tidur tanpa makan? Berapa malam aku mengompres anakmu yang panas tanpa obat karena kamu terlalu sibuk bercinta dengan mantanmu? Air matanya mengalir. Tapi aku tetap tegak. Kamu harus tahu rasanya dihancurkan. Supaya kamu tahu bahwa yang kamu rusak dulu bukan boneka, tapi istrimu dan anakmu. Aku melangkah pergi. Hari itu juga, Reza dipanggil ke ruangan Arga dan dinyatakan nonaktif sementara dari jabatannya. Alasannya, penyalahgunaan jabatan, performa buruk, dan pelanggaran etika profesional. Tak butuh waktu lama, Reza benar-benar dipecat. Tanpa pesangon, tanpa surat pujian. Beberapa bulan setelah itu, aku hidup tenang. Dava tumbuh ceria. Dia sudah masuk sekolah dan mulai belajar menulis. Rumah kami selalu penuh tawa. Dan Arga, dia benar-benar mencintaiku dengan segala luka masa laluku. Suatu sore, saat kami duduk di balkon belakang rumah, Arga menggenggam tanganku. Kamu tahu, sayang, aku bersyukur malam itu hujan deras. Karena kalau tidak, aku mungkin tak pernah menemukan dua berlian dalam hidupku. Aku tersenyum. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku tahu, hidupku tak berakhir di tangan Reza. Tapi dimulai di tangan Tuhan, melalui Arga. Dan Reza? Aku tidak lagi membencinya. Aku hanya sudah tidak peduli. Dia pernah mengira aku lemah. Tapi sekarang, dia tahu aku tak hanya kuat. Aku tak tergantikan. Semenjak dipecat dari perusahaan milik Arga, Reza menghilang dari peredaran. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Kabarnya, dia sempat melamar ke beberapa perusahaan lain, tapi semuanya menolak. Beberapa bahkan langsung menutup pintu setelah tahu latar belakangnya. Di industri bisnis, reputasi adalah segalanya. Dan Arga, meski tidak secara terang-terangan menjatuhkannya, cukup memberikan sinyal tegas, pria bernama Reza bukan orang yang bisa dipercaya. Sementara itu, hidupku perlahan berubah menjadi sesuatu yang dulu hanya bisa kulihat di film atau dalam mimpi. Aku mulai aktif di kegiatan sosial perusahaan, menjadi pembicara di berbagai seminar pemberdayaan perempuan. Ceritaku tentang bertahan dari KDRT, bangkit dari keterpurukan, dan membangun hidup baru, menjadi inspirasi. Banyak yang terkejut saat tahu bahwa wanita yang dulu hanya istri rumah tangga, kini memimpin sebuah yayasan perlindungan ibu dan anak. Arga mendukung semua kegiatanku. Bahkan, dia membantuku mendirikan rumah singgah untuk para ibu korban kekerasan. Rumah itu kami beri nama, Rumah Dava. Dinamai dari anakku yang menjadi alasan terbesar aku bertahan dan terus hidup. Dava sendiri kini tumbuh menjadi anak ceria dan pintar. Dia sudah duduk di kelas 1 SD. Setiap kali aku pulang dari kantor, dia akan lari menyambutku sambil menunjukkan gambar-gambar buatannya. Ini ayah Arga, ini ibu, ini aku, katanya sambil menunjuk gambarnya yang penuh warna. Aku menatap gambar itu dengan mata berkaca-kaca. Rumah kecil yang penuh kebahagiaan. Tidak ada tangis, tidak ada teriakan. Hanya cinta dan tawa. Suatu hari, saat aku menghadiri seminar di sebuah kampus swasta, seorang wanita muda mendekatiku setelah sesi tanya-jawab. Dia mengenakan pakaian formal, wajahnya tampak gugup. Maaf, Bu Anissa, saya Santi. Dulu saya pernah magang di perusahaan tempat ibu bekerja, katanya.
Aku tersenyum ramah. Halo, Santi. Ada yang bisa saya bantu? Dia ragu sejenak, lalu menunduk. Saya hanya ingin bilang, saya tahu soal Pak Reza. Saya dulu sekretarisnya, dan saya tahu apa yang pernah Ibu alami. Aku menatapnya tenang. Tak apa, kamu tidak perlu merasa bersalah. Masa lalu itu sudah selesai. Tapi, saya ingin bilang terima kasih. Karena Ibu kuat, kami semua jadi tahu bagaimana menghadapi atasan seperti itu. Banyak staf perempuan yang dulu takut, sekarang lebih berani. Aku tersenyum. Rasanya hangat sekali saat tahu bahwa keberanianku memberi efek domino bagi orang lain. Sementara itu, kabar tentang Reza mulai terdengar kembali. Dari informasi yang disampaikan oleh beberapa rekan lama, hidupnya benar-benar jatuh. Rumahnya disita karena utang. Mobilnya hilang. Dan Siska, mantan pacarnya yang dulu dijadikan pelarian, ternyata hanya bertahan beberapa bulan bersamanya sebelum pergi tanpa kabar. Lebih mengejutkan lagi, dia kini tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota. Tak ada jabatan, tak ada pekerjaan tetap. Beberapa kali mencoba berdagang online, tapi tak berhasil karena ulahnya sendiri yang kasar terhadap pelanggan. Arga, yang tahu semua kabar ini, hanya menggelengkan kepala setiap kali hal itu disampaikan padanya. Orang seperti dia perlu merasakan kesunyian untuk mengerti arti kehilangan, ucapnya suatu malam saat kami duduk di teras. Aku sudah tidak marah lagi, Mas, kataku lembut. Aku hanya ingin dia tahu bahwa rasa sakit itu nyata. Arga menggenggam tanganku. Kamu terlalu mulia, Nisa. Tapi itulah kenapa aku mencintaimu. Hingga suatu hari, kejutan lain datang. Pagi itu, Dava yang baru pulang sekolah tiba-tiba berkata padaku, Bu, tadi ada orang ngikutin aku pulang. Aku langsung panik. Siapa? Kamu kenal? Dava mengangguk pelan. Kayak, mirip ayah dulu. Tapi bajunya kotor. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku keluar rumah dan menyuruh satpam untuk periksa kamera pengawas. Dan benar saja, di layar CCTV, tampak Reza berdiri di seberang jalan rumah, memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya kurus, rambutnya berantakan, dan pakaiannya lusuh. Aku tak tahu harus merasa apa. Marah? Kasihan? Takut? Tapi yang pasti, aku tidak ingin dia mendekati anakku lagi. Keesokan harinya, dia benar-benar datang. Dia berdiri di gerbang rumah, mengetuk-ngetuk seperti pengemis yang kelaparan. Satpam langsung menahannya, tapi dia memaksa. Aku hanya ingin bicara sama Anissa, 5 menit saja. Aku yang melihat dari balkon atas, turun dengan hati-hati. Arga sedang rapat di kantor. Aku memutuskan menghadapi Reza sendiri. Aku berdiri beberapa meter dari pintu gerbang, memandangnya dari balik jeruji besi. Untuk apa kamu datang ke sini, Reza? Dia terdiam sejenak, lalu menunduk. Aku salah. Semua yang kulakukan dulu, aku salah. Aku mengangkat alis. Kamu baru sadar sekarang. Anissa, aku kehilangan semuanya. Rumah, pekerjaan, semua orang menjauhiku. Aku bahkan hampir bunuh diri, tapi aku teringat Dava. Aku menatapnya tajam. Kamu ingat Dava sekarang? Saat kamu dulu menyebut dia anak yang tak kamu inginkan? Saat kamu pukul aku di depan matanya? Saat kamu kurung kami di gudang dan usir kami di tengah hujan? Reza menangis. Aku tahu, aku iblis, Anissa, tapi tolong izinkan aku bertemu Dava. Sekali saja. Sekali. Aku rindu anakku. Hatiku remuk. Aku tidak membenci Reza. Tapi aku tahu, Dava tidak butuh sosok ayah yang hanya muncul saat terpuruk. Dava sudah punya Arga, lelaki yang memeluknya setiap hari dengan kasih sayang yang nyata. Dava tidak butuh kamu. Dia sudah punya ayah. Ayah yang tidak menyakitinya, kataku tegas. Pergilah. Jangan pernah kembali. Dan jangan ganggu hidup kami lagi. Reza menangis sejadi-jadinya. Tapi aku tak goyah. Untuk pertama kalinya, aku bisa berkata, tidak, tanpa rasa takut. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Reza benar-benar meninggalkan kota ini. Dia pindah ke daerah terpencil, bekerja serabutan. Tidak ada kabar lebih lanjut.
Tapi aku tahu, dia hidup dalam kesunyian yang dulu dia ciptakan untuk orang lain. Dan aku hidup dalam cinta. Setiap pagi aku membuka jendela kamar, melihat matahari terbit bersama Dava dan Arga. Kami sarapan bersama, mengantar Dava ke sekolah, lalu Arga mengantarku ke kantor yayasan. Kami sering tertawa bersama, merayakan hal-hal kecil. Ulang tahun Dava menjadi pesta kecil yang penuh balon dan lagu anak-anak. Rumah kami dipenuhi cinta, bukan barang mewah, tapi kasih sayang yang tak bisa dibeli. Aku bahkan mulai menulis buku. Judulnya, Luka yang Membentuk Sayap, kisah tentang seorang perempuan yang bangkit dari kehancuran dan terbang jauh dengan luka-lukanya sebagai kekuatan. Saat buku itu terbit, banyak yang membacanya dan menitikkan air mata. Mereka tahu, itu bukan sekadar cerita. Itu adalah kenyataan. Ceritaku. Dan di halaman pertama buku itu, kutuliskan. Untuk semua perempuan yang pernah merasa tidak berharga. Ketahuilah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan suatu hari, kamu akan terbang dengan sayap yang dibentuk oleh luka-lukamu. Suatu malam, saat aku duduk di balkon bersama Arga, dia menatapku lembut. Kalau malam itu aku tidak menolongmu, apa kamu masih kuat bertahan sendiri? Aku menoleh, tersenyum. Mungkin iya. Tapi aku tidak akan punya kehidupan seindah ini. Arga menggenggam tanganku, menatap ke langit. Dan aku tidak akan pernah bertemu dengan cahaya paling indah dalam hidupku. Aku bersandar di pundaknya, sambil menatap bintang-bintang. Masa lalu itu memang menyakitkan, tapi hari ini, aku hidup dalam damai. Dan itu, lebih dari cukup. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin kamar, menatap bayanganku. Wajahku tidak lagi pucat seperti dulu. Mataku tidak lagi kosong seperti ketika aku hanya hidup untuk bertahan. Hari ini, ada senyum. Senyum perempuan yang akhirnya bebas. Sudah 2 tahun sejak malam hujan itu, malam saat aku dan Dava diusir dari rumah dan berteduh di emperan toko. 2 tahun sejak aku bertemu Arga, pria yang bukan hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga memberiku alasan untuk percaya pada cinta yang sebenarnya. Pagi ini bukan pagi biasa. Hari ini adalah hari peluncuran bukuku, Luka yang Membentuk Sayap, yang sudah cetakan ketiga dan mulai dikenal di mana-mana. Sebuah pencapaian yang tak pernah kubayangkan dulu saat aku bahkan tak bisa membeli sebutir telur untuk makan bersama anakku. Kami tiba di tempat acara tepat waktu. Aula sudah dipenuhi tamu, aktivis, dosen, ibu-ibu rumah tangga, hingga mahasiswa. Semua datang untuk mendengarkan kisahku, untuk mengenal sosok Anissa yang dulunya hanya istri, seorang direktur, yang kemudian menjadi wanita pemilik kekuatan dari luka yang dia simpan begitu lama. Dava duduk di barisan depan bersama Arga, memegang bukuku dan sesekali melambaikan tangan kepadaku di atas panggung. Aku melambaikan tangan balik, menahan haru. Ketika moderator memintaku maju ke podium, ruangan mendadak hening. Aku memulai sambutan dengan tenang. Dulu, saya adalah perempuan yang tidak pernah percaya saya layak untuk bahagia. Aku berhenti sejenak, menatap mata para hadirin. Saya dibesarkan untuk tunduk, diajari untuk menerima. Saya pikir, jika saya diam dan sabar, saya akan selamat. Tapi ternyata, diam tidak menyelamatkan saya. Diam justru menjerumuskan saya ke dalam lubang gelap yang hampir tak bisa saya keluar darinya. Suara tepuk tangan perlahan mengisi ruangan. Tapi saya tidak mati. Saya bertahan. Saya keluar. Dan saya berdiri di sini hari ini, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang bangkit. Sambutan itu membuat banyak orang menangis. Beberapa perempuan mendatangiku setelah acara, memelukku dan berkata mereka juga pernah mengalami hal yang sama. Ada yang mengaku sudah bertahun-tahun tidak punya keberanian untuk pergi dari hubungan penuh kekerasan. Dan aku hanya menggenggam tangan mereka sambil berkata, kamu tidak sendiri. Dan kamu berhak bahagia. Beberapa hari setelah acara itu, aku menerima amplop coklat tanpa nama. Di dalamnya, hanya ada satu foto lama, foto aku dan Reza di hari pernikahan kami. Di baliknya, ada tulisan tangan. Maaf. Aku tahu aku tak layak dimaafkan. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku memandangi tulisan itu lama. Entah bagaimana,
Dadaku tidak sesak, tidak sakit, tidak marah. Justru, hampa. Seolah seluruh emosi yang pernah kubiarkan mengisi ruang jiwaku, kini sudah selesai. Sudah lunas. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, aku sudah memaafkan Reza. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk damai. Di sore hari yang tenang, aku duduk di taman belakang bersama Dava dan Arga. Angin semilir memainkan helaian rambutku, sementara Dava berlari mengejar gelembung sabun yang melayang-layang. Bu, aku nanti mau jadi penulis kayak ibu, boleh? Tanya Dava sambil tertawa. Aku tersenyum lebar. Tentu boleh, sayang. Bahkan kamu boleh jadi apapun yang kamu mau. Yang penting kamu bahagia. Arga memeluk pundakku dari samping. Lihat, anakku penulis, istriku penulis. Aku jadi pengantar naskah saja deh. Kami tertawa bersama. Tawa yang tak terpaksa. Tawa yang tak dibayangi ketakutan atau luka. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa aman. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan menjadi pembicara dalam sebuah seminar khusus laki-laki tentang kesadaran emosional dalam rumah tangga. Aku awalnya ragu. Tapi setelah kupikir-pikir, ini kesempatan. Kesempatan untuk bicara bukan hanya pada korban, tapi juga pada calon pelaku. Saat aku berdiri di depan ruangan yang dipenuhi laki-laki dari berbagai usia, aku membuka pembicaraan dengan pertanyaan sederhana. Berapa banyak dari Anda yang pernah membentak istri atau ibu Anda? Beberapa mengangkat tangan. Sebagian menunduk malu. Aku melanjutkan. Ketika kalian meninggikan suara, mereka mungkin tidak membalas. Tapi mereka menangis diam-diam. Ketika kalian mengabaikan mereka, mereka tidak mengadu. Tapi mereka menyalahkan diri sendiri. Dan ketika kalian memukul mereka, kalian tidak hanya melukai tubuh mereka, tapi merusak anak-anak kalian juga. Ruangan hening. Aku menutup dengan kalimat yang kupetik dari hidupku sendiri. Saya tahu. Karena saya pernah menjadi korban. Dan saya bangkit untuk memastikan anak saya tidak tumbuh belajar bahwa cinta bisa menyakiti. Beberapa hari setelah seminar itu, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Saya hadir di seminar Anda. Saya bukan Reza, tapi saya pelaku. Dan hari itu, saya pulang, memeluk istri saya dan minta maaf. Terima kasih sudah menyentuh hati saya. Aku tersenyum. Ternyata, bahkan luka yang dalam pun bisa berubah jadi cahaya. Asal kita tidak menyerah. Tahun ketiga pernikahanku dengan Arga tiba. Kami merayakannya sederhana, hanya makan malam bertiga di taman belakang rumah. Dava sudah mulai belajar membuat kartu ucapan sendiri, dan malam itu dia memberikan kami kertas lipat bertuliskan. Terima kasih ibu sudah kuat. Terima kasih ayah sudah sayang sama kita. Aku mau kita bertiga terus ya, sampai aku gede nanti. Air mata kami mengalir, tapi penuh syukur. Arga menggenggam tanganku di atas meja. Apa kamu bahagia, Nisa? Aku mengangguk. Lebih dari bahagia. Aku utuh. Dan itu benar. Aku bukan hanya bahagia. Aku sudah utuh kembali. Hidupku hari ini bukan tanpa luka. Tapi luka itu kini hanya bekas yang mengingatkanku bahwa aku pernah jatuh dan aku pernah bangkit. Aku tahu ada banyak perempuan lain di luar sana yang masih terjebak. Dan untuk merekalah aku menulis, aku bicara, aku bergerak. Sebab kalau aku bisa keluar dari neraka itu dan membangun surga sendiri, maka mereka pun bisa. Anissa yang dulu adalah perempuan yang hampir mati karena cinta yang salah. Anissa hari ini adalah perempuan yang hidup karena akhirnya mencintai dirinya sendiri. Dan ketika seseorang bertanya padaku, apa kamu menyesal pernah menikahi Reza? Aku jawab, tidak. Tanpa Reza, aku tidak akan tahu rasanya sakit. Dan tanpa sakit, aku tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya sembuh.